Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Kembali sama Pak Dewarno akan membahas pertanyaan teman-teman bahwa channelnya sepi penonton walaupun sudah 2 tahun membuat channel. Kita akan bahas di sini kenapa channelnya tidak berkembang, sepi penonton. Ya, ini jawaban secara umum khususnya kepada teman-teman yang main gitar ukulele yang menanyakan channelnya sepi penonton. Setelah kita menonton channelnya, rupanya channelnya sudah 2 tahun namun upload videonya baru sedikit. Itu satu. Yang kedua, channelnya di video-videonya tidak pakai sampul video atau thumbnail dan judulnya kurang menarik. Yang kedua itu. Yang ketiga, videonya buram, kurang menarik. Ya, yang ketiga. Yang keempat, fokusnya, angle-nya kurang jelas, kurang fokus apa gambar yang ditampilkan. Ya, ada 4 hal penyebab channel teman-teman khususnya yang main gitar ukulele. Ada 4 hal itu yang menjadi sepi penonton. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya kalau untuk membuat video harus belajar tentang ilmu kameramen, belajar membuat video yang baik, yang bermanfaat dan menghibur penonton. Bisa ditonton di video Pak Dewarno cara membuat video. Nah, untuk cara membuat video itu harus percaya diri. Bisa juga dilihat di channel Pak Dewarno bagaimana melatih percaya diri membuat video. Nah, untuk hal ini kita akan bahas masalah sampul video dan judul yang menarik. Walaupun videonya kurang menarik, kalau sampul videonya menarik akan mengundang penonton. Banyak yang kita akan sampaikan, tapi satu fokus yang kita ambil sampul video dan judul. Kenapa pentingnya sampul video? Begini teman-teman, kita kembalikan kepada diri teman-teman. Ketika membuka YouTube, mungkin yang dilihat sampulnya yang menarik. Tujuan teman-teman mungkin mencari sesuatu, membuka YouTube, ternyata ada satu hal yang sampulnya, judulnya menarik. Teman-teman penasaran. Ya. Dengan penasaran itu teman-teman klik di video tersebut, di channel tersebut. Nah, dengan dikliknya itu teman-teman udah punya keuntungan, rasio klik tayangnya bertambah, dan itu nanti akan membuat perkembangan channel yang bagus, bisa direkomendasikan oleh YouTube, dipromosikan secara luas oleh YouTube secara gratis dengan banyaknya klik tayang. Nah, ketika teman-teman itu lihat judulnya menarik, bagus, penampilan cewek yang cantik, bahenol, wah seksi, teman-teman klik. Lah ternyata setelah diklik ternyata sabung ayam. Nah, ini kan berarti nggak nyambung. Teman-teman keluarlah, ternyata judulnya nggak sesuai, thumbnailnya atau sampulnya nggak sesuai dengan videonya. Teman-teman pasti kan keluar merasa dibohongin. Nah, disinilah fungsinya sampul video.
Tapi mereka udah menang satu dia. Udah membohongin itu, udah mendapatkan nilai klik tayang, walaupun nggak jadi nonton. Inilah contoh kecilnya, gambaran kecilnya fungsi utama sampul video dan judul yang membuat orang tertarik dan penasaran, akhirnya klik untuk menonton. Karena nggak sesuai dengan isinya, teman-teman keluar. Tapi kalau sesuai dengan isinya, sampulnya cewek cantik, seksi, bahenol, di dalamnya juga ya ceweknya itu seksi juga, mungkin nonton lebih lama, bahkan sampai habis besok nonton lagi karena seksinya. Nah, disinilah kemenangan dua kali, teman-teman. Pertama, rasio klik tonton. Kedua, jam tayang bertambah. Ya, baru ketiga dapat bonus. Wah, besok nonton lagi cewek yang cantik lagi, kan gitu kan teman-teman ya. Nah, akhirnya aku subscribe deh, aku notifikasi biar dapat informasi cewek cantik lagi, kan kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi menang satu klik tayang, kedua menang jam tayang, ketiga dapat pelenggan, keempat notifikasi. Disinilah fungsi manfaatnya sampul video yang menarik agar banyak penonton. Nah, khususnya teman-teman yang sudah bertanya atau komen di channel Pak Dewarno, kenapa saya udah upload video sepi penonton? Karena tidak ada sampul videonya yang menarik dan judul kurang menarik. Ini jawaban yang satu. Yang lainnya tentang membuat video nanti kita bahas berikutnya. Kita fokus di fungsi manfaat thumbnail atau sampul video yang menarik sesuai isi video teman-teman. Ya. Ini khususnya kita sampaikan ke teman-teman yang channelnya sepi penonton, yang belum menggunakan sampul video. Makanya belajar untuk edit video yang baik dan menarik teman-teman. Ya, begitu juga belajar membuat video. Bisa di video Pak Dewarno cara membuat video yang bagus dan menarik. Ilmu dasar kameramen bisa teman-teman pelajarin dari channel Pak Dewarno. Nah, disinilah kita kembali tadi. Rokok dulu deh. Kembali mempelajari tentang manfaat sampul video teman-teman. Itu jangan dianggap remeh. Sampul video itu tempat promosi utama channel teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman wajib belajar edit yang baik, membuat video yang menarik dan sampul yang unik, menarik. Bila mana perlu, buat sampul video yang ciri khas teman-teman sendiri, yang bisa membuat penasaran penonton untuk menonton video teman-teman. Itulah kunci suksesnya YouTuber pemula untuk cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Dalam proses ini kita proses belajar teman-teman. Sebelum dimonet itu proses belajar. Kalau 1 tahun, lamanya 2 tahun itu masih normatif. Kita proses belajar, mengembangkan ilmu, bakat dan segala macamnya dalam saat menuju monetisasi. Nah, setelah dimonetisasi, kita kerja keras teman-teman.
harus banyak membuat video kreatif, inovatif, produktif, membuat video. Kenapa? Bekerja keras. Teman-teman punya target pendapatan yang besar, pengen jadi jutawan dari konten kreator YouTube. Nah, setelah dimonetisasi itu teman-teman udah punya bekal pengalaman, pengetahuan selama menuju monetisasi. Setelah monet di sini, bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Jadi sebelum di monet ini tahap pembelajaran, belajar dan latihan. Nah, ketika teman-teman rasa malas, ya bagaimana bisa berkembang? Ada dua hal teman-teman. Kenapa bisa tersendatnya channel teman-teman? Pertama, rasa malas, putus asa, karena pengennya cepat di monet, ternyata makan waktu tahunan. Yang kedua teman-teman kurang percaya diri membuat video. Makanya tonton di channel Pak Dewarno bagaimana menciptakan percaya diri, membuat video di mana aja, mempermudah perkembangan channel teman-teman. Nah, dua hal. Satu, males. Kedua, kurang percaya diri membuat video. Itulah kendala teman-teman yang hadapin sekarang ini. Nah, ketika teman-teman nonton channel Pak Dewarno ini, bisa belajar dan berbagi ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin di situ yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan bahas bagaimana bisa mengembangkan channel teman-teman banyak penonton. Itu misalnya teman-teman memberi komentar yang kritik secara konstruktif, yang baik, sopan dan beretika. Ketika nonton video teman-teman yang lain, ya kan, hargailah karya orang lain dan berilah komentar yang sewajarnya, normatif, bukan menjelekkan, bukan memojokkan, bukan merendahkan, bukan menghina. Hal seperti itu hindarkan. Kalau Anda ingin berkembang, hargailah karya orang lain, berilah komentar yang positif, kritiklah secara konstruktif. Ya, seperti saya ini. Saya kritik teman yang komentar di Pak Dewarno. Kenapa saya udah upload video kok sepi penonton? Sedangkan channel udah 2 tahun. Akhirnya kan saya ngeliat channelnya, saya kritik. Videonya kurang menarik karena buram, fokusnya nggak jelas, tidak pakai thumbnail video. Nah, akhirnya kita beri jawaban seperti ini. Saya yakin beliau akan sukses sebagai konten kreator YouTube karena punya bakat dan hobi main gitar ukulele. Tinggal bagaimana beliau memahaminya, bagaimana beliau dengan konsisten dan rajin membuat video, bagaimana dia akan memperbaiki apa yang kita sampaikan. Videonya kurang menarik, buram, fokusnya nggak jelas, ya. Nah, ini bagaimana solusinya, kita kasih tahu. Belajar di Pak Dewarno cara membuat video. Nah, kita kritik tapi konstruktif, tidak merendahkan. Inilah menghargai, memberikan pembelajaran dan memberikan ilmu kepada teman-teman. Saya yakin channel teman-teman akan berkembang dengan baik, akan dihargai orang lain, ya. Nanti akan kita bahas bagaimana menghargai karya orang lain. Untuk sementara sampai di sini, salam sukses YouTuber pemula.